Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Islami Rahmagi Fraita Raja Putri dari kelas 10 IPA 2 ingin mempresentasikan tugas sejarah yang berjudul Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2020 diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Ada makna yang mendalam bagi sejarah bangsa ini dalam isi Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928 itu, yakni ikrar bertanah air satu, berbahasa satu, yaitu Indonesia. Sumpah Pemuda tercetus dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Namun, 2 tahun sebelumnya, seperti diungkap Sudio lewat buku Perhimpunan Indonesia sampai dengan lahirnya Sumpah Pemuda 1989 telah dilakukan Kongres Pemuda I mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia, Jakarta. Lahirnya Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II dilangsungkan selama 2 hari pada 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia. Hari pertama Kongres menempati Gedung Katolike Jongelingen Bonn atau Gedung Pemuda Katolik, sedangkan Kongres di hari kedua diadakan di Gedung Ostjava. Tujuan Kongres Pemuda II antara lain melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, dan memperkuat kesadaran bangsa dan memperteguh persatuan Indonesia. Kongres ini diikuti oleh lebih banyak peserta dari kongres pertama, termasuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Jong Java, Jong Sumatranen Bonn, Jong Bataks Bonn, Jong Islamiten Bonn, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, Katolike Jongelingen Bonn, Pemuda Kaum Betawi, Sekarukun, dan lainnya. Hadir pula beberapa orang perwakilan dari pemuda peranakan kaum Tionghoa di Indonesia dalam Kongres Pemuda II ini, seperti Oi Kai Siang, John Lau John Hock, dan Cho Jin Kui. Namun asal organisasi atau perhimpunan mereka belum diketahui. Susunan panitia Kongres Pemuda II adalah sebagai berikut. Ketuanya Sugondo Jojo Puspito, wakilnya RM Joko Marsait, sekretarisnya Muhammad Yamin, bendaharanya Amir Jarifuddin, pembantu 1 Johan Muhammad Chai, pembantu 2 R Kadjasongkana, pembantu 3 RCI Sendok, pembantu 4 John Hannes Leimina, pembantu 5 Muhammad Rojjani Suud. Isi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Isi dan makna Sumpah Pemuda. Menurut Azumardi Azra, seperti dikutip oleh Asfi Warman Adam dalam buku Menguak Misteri Sejarah 2020, Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda yang merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam mewakili kesadaran kebangsaan. Sementara dalam buku Literasi Politik 2019 yang ditulis Gun-Gun Herianto dan kawan-kawan diungkapkan bahwa ikrar sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa merupakan ikrar yang sangat monumental bagi pelajaran perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ikrar ini adalah Sumpah Pemuda yang dibacakan di acara Kongres Pemuda II dan dihindari oleh kaum muda lintas suku, agama, dan daerah. Nantinya 17 tahun kemudian melahirkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, makna yang terkandung adalah bahwa peristiwa sejarah itu mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Sumpah Pemuda membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.